Matius pasal 13 ayat 19, setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi, di mana firman kerajaan diberitakan, di sana ada dua unsur, yaitu roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Kalau saudara tidak memperhatikan firman, datang ibadah dengar firman, mata mengantuk, tidak perhatikan, tidak serius, tidak memberi respon, maka yang dia ambil itu adalah benih. Pewahyuan dan benih itu tidak saudara terima. Kenapa? Karena benihnya sudah diambil. Yang saudara cuma terima roti, dan roti itu berakhir di mana? Jamban. Saudara sampai di kakus selesai, di toilet berakhir. Tapi benih itu akan terjadi pelipatan gandaan, pertumbuhan. Saudara tabur, dia akan terus bertumbuh. Jadi kalau ke gereja, usahakan juga menangkap benih. Kenapa kita tidak bisa menemukan kerajaan Allah dalam hidup kita? Kita rajin ke gereja tapi pulang bergumul, benturan dengan semua yang ada di dunia ini. Karena benih tidak ada. Unsur esensi dari kerajaan Allah itu hilang dari kita, gitu ya. Nah, sekali lagi saya harus sampaikan ini, bahwa operasional pemerintahan Allah itu melalui firman kerajaan atau Injil kerajaan. Kalau saudara datang dengar firman kerajaan, tetapi saudara tidak memberi respon, maka saudara terima cuman roti. Benihnya hilang. Di mana hilang kemana? Bukan setan iblis ambil lalu dia simpan, tidak. Dia geser, dia buang dari kita. Sehingga rajin ke gereja tapi hidup tidak berubah. Kita harus memiliki paradigma yang benar tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu bukan suatu aktivitas kegiatan rohani, tapi suatu sistem pemerintahan Allah yang mengatur, menata dan meregulasi kehidupan kita. Kerajaan Allah tadi itu bersifat rohani, bekerja di dalam batin, berdampak bagi jiwa dan tubuh kita. Kerajaan Allah itu bersifat rohani, bekerja di dalam roh, bekerja di dalam batin, tapi berdampak mempengaruhi jiwa kita, itu pikiran, perasaan, kemauan, emosi, kehendak, memori, imajinasi, asumsi. Semua itu adalah jiwa kita dan bisa berdampak bagi tubuh kita. Kalau saudara terus damai, sukacita, sehat terus. Tapi kalau stres, galau, bingung, lihat penyakit gampang datang. Ya, karena kita bilang hati yang gembira itu obat. Kerajaan Allah itu invisible but real. Tidak terlihat tetapi nyata. Karena dapat dirasakan, dapat dialami. Kerajaan Allah itu bersifat rahasia. Tidak diketahui oleh setan, oleh orang fasik, dan tidak diketahui oleh semua orang. Untuk kita bicara tentang kerajaan Allah ini, sekalipun setan ada di kursi-kursi kosong itu, dia tidak akan mengerti. Jangankan setan, saudara saja datang duduk dengar pendeta khotbah, kadang-kadang tidak mengerti. Apalagi setan dan orang fasik tidak akan mengerti. Kenapa? Karena itu rahasia. Amin.